Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu alal anbiya'i wal mursalin. Wa ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Pemirsa NU Islami yang berbahagia, rasanya saya sangat senang sekali berjumpa kembali dengan Anda. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan, diberikan rahmat dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. Sahabatku semuanya, pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi tentang masalah menyapih ASI. Mengapa persoalan ini saya angkat? Berawal dari sebuah kebutuhan pengetahuan yang patut diketahui bersama tentang bagaimana caranya menyapih ASI itu secara benar. Dan dalam kesempatan ini insya Allah saya akan melakukan satu pembahasan dengan menggunakan pendekatan keislaman. Sahabatku semuanya, menyapih ASI tentu menjadi menarik untuk dibahas, khususnya bagi para ibu yang mempunyai anak dan usia anak tersebut sudah masuk pada usia siap sapi. Dan bukan hanya di kalangan ibu-ibu saja tentunya, persoalan menyapih anak juga akan menjadi perhatian serius bagi para bapaknya anak. Sebab masalah menyapih ASI akan menjadi masalah kedua orang tua si anak, dan juga menjadi persoalan anak, mengingat anak sendiri adalah sebagai objek dari persoalan ini. Jadi menyapih anak tentunya akan bersinggungan dengan ketiganya. Harus mempertimbangkan kondisi anak, mempertimbangkan kondisi ibu, dan mempertimbangkan kondisi bapak. Dalam pandangan Islam, Al-Quran telah menegaskan bahwa menyusui anak hendaknya dilakukan selama 2 tahun penuh. Hal ini disinyalir dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian di surat Luqman ayat 14 dan Al-Ahqaf ayat 15. Untuk lebih jelasnya silakan sahabat-sahabatku buka dalam Al-Quran surat yang sudah saya sebutkan. Selanjutnya sahabatku semuanya, mengingat rentang waktu 2 tahun ini merupakan tahun emas ditinjau dari segala sisi, yakni kesehatan dan kejiwaan bagi bayi, maka pemberian ASI tentunya sangat berperan dalam memenuhi nutrisi bayi, sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh bagi bayi itu sendiri atau balita kita. Dengan menyusui, percaya dapat mencegah infeksi saluran pernapasan, kemudian diare, hingga penyakit usus parah pada anak-anak kita. Namun sahabatku, yang kerap muncul menjadi persoalan bagi ibu bukan hanya pada saat mulai pertama kali menyusui, tapi juga bagaimana cara menyapih anak yang baik. Dan lebih-lebih tentunya menurut pandangan Islam yang benar dan tepat. Baiklah sahabatku semua, cara menyapih anak yang baik dan benar dengan menggunakan pendekatan Islam, ini yang pertama yang harus dilakukan adalah mantapkan niat kita beriring dengan doa.
Cara menyapih anak menurut Islam yang pertama adalah memantapkan niat ini diiringi dengan doa. Tentu akan muncul pertanyaan, lantas bagaimana niat? Adapun niatnya dalam menyapih anak dapat kita tancapkan dalam hati kita, yakni saya berniat menyapih anak karena Allah Ta'ala. Artinya nanti kita juga harus mengembalikan satu hal yang sangat pokok dan sangat prinsip. Apa itu? Tentang akan dicukupinya rezeki si anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatan ini juga harus didasari dengan penyerahan diri kita kepada Allah. Bahwa betul-betul Allah itu Maha Kuasa dan yakin rezekinya anak pun akan disiapkan dan dicukupi oleh Allah. Kemudian sahabatku, adapun bagaimana cara doa atau amalia apa yang dipakai dalam menyapih, sahabatku bisa ikuti di video NU Islami yang membahas doa menyapih anak pada konten-konten sebelumnya atau setelahnya. Kemudian persoalan menyapih anak, tentunya setiap orang tua wajib tahu bahwa menyapih ini merupakan satu proses yang tidak instan. Artinya proses ini tentu membutuhkan waktu dan juga kesabaran. Maka para ibu bisa berencana menyapih anak di usia 2 tahun dengan melakukan persiapan pada bulan sebelumnya. Memantapkan niat juga beriring doa, sehingga pada saatnya dapat membuat Anda lebih tegas saat menyapih. Hal ini tentu juga berdampak baik untuk kesehatan mental baik ibu ataupun bayi anak yang akan besar. Langkah yang kedua yang dapat dilakukan sahabatku semuanya adalah komunikasikan rencana menyapih anak ini dengan pasangan masing-masing. Jadi semuanya juga harus urun rembuk, semuanya harus dibicarakan dengan baik. Komunikasikan rencana menyapih anak dengan pasangan, dan hal ini tak lain karena mengingat anak adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja bagi ibu tetapi juga bagi para ibu. Dan juga harus diingat bahwa anak akan cenderung rewel saat disapih. Dan situasi ini tentu membutuhkan kerjasama yang kompak dari pasangan agar bisa mengatasi persoalan rewelnya anak saat disapih dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian sahabatku, langkah yang ketiga ini adalah memastikan anak dalam kondisi sehat. Setelah Anda dan pasangan Anda yakin serta sepakat dengan rencana menyapih anak, langkah selanjutnya yang bisa diambil ialah memastikan kondisi anak dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat. Mengapa hal ini harus diperhatikan? Sebab menyapih anak dalam kondisi tubuh yang kurang sehat juga dapat berdampak buruk bagi psikologi anak. Jangan lupa bangun komunikasi yang baik dengan anak tentang keinginan Anda untuk menyapih. Jelaskan kepada si kecil bahwa dia tidak bisa terus-terusan menyusu, mengingat bahwa ia ataupun si kecil sudah semakin besar dan semakin besar ataupun semakin dewasa. Dan umumnya alasan ini bisa menjadi sugesti kuat bagi anak, dan insya Allah anak tidak menyusu lagi. Langkah yang berikutnya, yang keempat adalah menyiapkan makanan, bahasa yang pas ya, makanan pendamping ASI lah ya, yang pastinya karena ini lagi proses yang sangat rentan, juga makanan yang dimaksud adalah makanan yang disukai oleh si kecil.
Jika si kecil sudah mulai tidak mengkonsumsi ASI, tentu saja kamu ataupun Anda harus memenuhi bagaimana nutrisi si kecil. Dan kita tentunya tidak menginginkan bagi si kecil akan pengaruh-pengaruh yang lain dalam artian nutrisi dan gizinya berkurang. Artinya kita harus menyiapkan makanan yang memiliki kandungan gizi yang baik sesuai dengan usia sang anak. Makanan apa yang bisa disajikan? Ini dapat berupa makanan cemilan ataupun makanan rutin pada jam dan waktunya makan. Perbanyak makan sayur dan lauk pauk ataupun sejenis. Yang terakhir, ini adalah langkah yang lebih khusus kepada si ibu, yakni si ibu harus konsisten ketika proses menjalani sapih anak. Saat penyapihan sudah dijalani dan suatu ketika anak akan ditemui dalam kondisi rewel. Biasanya ibu yang lebih tidak tega bagaimana melihat anaknya itu menangis ataupun rewel. Dan terkadang tidak jarang langkah si ibu ini justru memberikan ASI kembali kepada anak. Tujuannya agar anak menjadi tenang. Wah, saya akan berikan ini sekali saja ataupun sebentar saja. Ini biasanya ibu banyak melakukan dan ini insya Allah kurang pas ataupun tidak benar. Kenapa? Karena hal tersebut justru akan membuat proses penyapihan akan semakin lebih lama dan semakin lebih sulit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.